Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya sih dalam menggunakan Google Meet, terutama untuk guru dalam pembelajaran online saat ini. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan Google Meet di laptop dan juga di HP. Yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama kita dapat membuka Google Chrome, lalu kita ketik Google Meet. Nah, kita klik Google Meet. Sudah ada layar seperti ini. Kita bisa membuat rapat baru. Jadi ada kita klik rapat baru. Ada buat rapat untuk nanti dan mulai rapat instan. Nah, untuk buat rapat untuk nanti ini bisa kita gunakan ketika kita akan membuat pertemuan pada hari esok atau hari yang akan datang. Nah, jadi kita bisa membagikan atau membuat link sekarang lalu dibagikan dan digunakan esok hari seperti itu. Lalu bagaimana sih kan kita yang membuat link, lalu mereka juga akan menggunakan link yang sama. Jadi bagaimana agar kita ada di rapat tersebut sebagai kita yang membuat rapat ini. Jadi kita tetap bisa menggunakannya dengan masuk pada link yang sudah dibagikan. Jadi kita sama-sama mengklik atau masuk pada ruang rapat. Nah, di sini kita akan menggunakan mulai rapat instan. Jadi di sini langsung kita memulai rapat secara langsung saat itu juga. Nah, ada tampilan rapat Anda sudah siap. Kita bisa menambahkan nama. Lalu di sini ada link yang bisa kita bagikan pada orang yang kita undang atau yang akan masuk pada kelas ini. Nah, kita link ini lalu bagikan pada grup. Di sini ada banyak icon yang ada di bawah sini. Di sebelah kiri pojok ada angka yang menunjukkan jam. Lalu di sebelahnya ada kode-kode. Ini adalah kode rapat kita. Nah, lalu di tengah sini ada tombol mic atau mikrofon. Kita bisa membisukannya atau menyalakan mikrofon ini. Contohnya jika kita ingin berbicara, kita bisa mengaktifkan mic. Dan jika kita sudah selesai berbicara, kita bisa menonaktifkan mic dan menyalakan mic. Nah, lalu di sini ada tombol kamera. Nah, kita bisa menonaktifkan kamera seperti ini. Maka kamera kita akan mati dan tidak bisa menampilkan wajah kita. Lalu di sini ada tombol presentasikan sekarang. Nah, ini bisa digunakan ketika kita ingin mempresentasikan sebuah misalkan kita ingin mempresentasikan menampilkan video, kita ingin menampilkan foto atau berkas, Word, PowerPoint, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan icon ini. Lalu di sebelahnya ada titik 3, ini opsi lain. Kita klik. Di sini ada papan tulis virtual, itu bisa digunakan sebagai papan tulis. Kita bisa menulis di sini. Lalu di sini ada ubah tata letak. Jadi ubah tata letak ini dimaksudkan adalah gambar atau tampilan pada layar kita
dalam menampilkan foto-foto atau orang-orang yang berada dalam rapat atau kelas ini. Nah, di sini ada layar penuh. Jika kita ingin membuat full screen, lalu ubah latar belakang. Di sini kita bisa merubah background atau latar belakang yang ada di belakang kita. Nah, di sini ada teks. Di sini teks ini bisa mentranslatekan kata-kata yang kita ucapkan. Lalu di sini ada peraturan-peraturan lain. Ini ada tombol merah, tombol pelafon merah. Di sini berguna untuk menutup panggilan atau menutup rapat dan kelas. Nah, lalu di sini ada rapat. Di rapat ini ada info akses, ini ada linknya, ini ada kode yang dapat dimasukkan oleh orang tua atau oleh murid yang akan masuk dalam kelas. Lalu di sini ada tampilan orang-orang yang masuk dalam rapat atau kelas ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan orang. Namun biasanya agar lebih mudah kita bisa mengirimkan link yang sudah kita salin atau yang sudah kita salin dari sini dibagikan ke grup, lalu orang-orang akan masuk dalam grup ini, dalam rapat ini. Nah, di sini ada pesan. Kita dapat mengirimkan pesan pada semua orang yang berada pada kelas ini. Assalamualaikum. Maka pesan ini akan tersampaikan pada seluruh atau semua siswa yang berada dalam ruangan rapat ini. Nah, di sini ada aktivitas. Nah, seperti tadi, ini adalah papan tulis virtual yang bisa kita gunakan untuk mencara-cara atau menulis sesuatu. Oke, kita coba memasukkan orang atau ada seseorang yang bergabung pada Meet. Nah, jika ada yang bergabung, maka akan tampil seperti ini. Ada izinkan atau tolak, maka kita klik izinkan seperti ini. Maka tampilan layar kita akan seperti ini. Ini adalah orang yang masuk dalam rapat kita. Di sini kita coba ubah tata letak menjadi otomatis seperti ini, catatan seperti ini. Sidebar seperti ini. Lalu, nah ini apa sih yang ada di bawah ini? Ini adalah jumlah tampilan di monitor kita, di layar kita, tampilan orang-orang yang berada di rapat ini. Kita bisa menyesuaikan dalam satu layar ini kita ingin ada berapa orang. Misalkan kita ingin ada 30 orang, maka dalam satu layar ini akan muncul 30 orang yang masuk dalam rapat ini. Lalu jika banyak, kita bisa langsung saja geser ke kanan jadi 49. Nah, di sini batasnya hanya 49 orang yang dapat berada pada layar laptop kita. Nah, lalu mari kita coba untuk mempresentasikan. Kita coba. Di sini ada pilihan seluruh layar Anda, lalu ada jendela dan ada chat. Nah, yang biasa digunakan adalah dua yang paling atas ini. Apa sih bedanya? Bedanya adalah seluruh layar Anda ini. Jadi, saat kita mempresentasikan,
akan mempresentasikan sesuatu, maka yang muncul pada maka yang akan muncul pada layar di murid atau di orang-orang lain adalah layar yang kita seperti ini. Kita coba untuk mempresentasikan. Nah, di layar peserta itu yang muncul. Lalu kita coba untuk membuka atau mempresentasikan jadi orang-orang yang berada di rapat ini dapat melihat layar kita seperti ini. Keseluruhan dapat mereka lihat. Seperti ini contohnya. Lalu jika sudah presentasinya, kita bisa untuk berbagi, klik, dan kita kembali pada tab atau laman Google Chrome tadi. Nah, lalu apa sih bedanya dengan jendela? Nah, jika yang jendela ini, jadi kita bisa memilih mana sih yang akan kita tampilkan ketika kita mempresentasikan. Jadi orang atau murid yang berada dalam rapat ini hanya bisa melihat layar yang kita pilih. Misalkan kita akan membuka tab yang ini. Nah, jadi layar atau tampilan layar atau pada murid pada peserta rapat adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi jika kita keluarkan laman ini, maka akan langsung berhenti mempresentasikan. Baik. Nah, keunggulan dari ketika kita menjadi guru atau menjadi yang membuat ini rapat ini, kita bisa membutuhkan jika ada murid atau peserta yang berisik karena lupa mematikan mikrofon. Kita akan beri contoh. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung masuk pada tampilan semua orang. Ini. Nah, kita bisa langsung klik dan bisukan. Sudah selesai, kita menentukan murid yang lupa mengaktifkan mikrofon. Lalu di sini juga kita bisa mengeluarkan murid dan mengeluarkan seseorang dari rapat. Nah, seperti ini kita sudah masuk. Sudah selesai. Orang untuk masuk tadi akan keluar dari ruangan rapat ini. Nah, bagaimana untuk mengakhirinya? Kita bisa langsung saja klik ini, tutup panggilan. Sudah selesai. Lalu kita akan lanjut. Kita menggunakan Google Meet di handphone seperti apa ya? Nah, untuk penggunaan Google Meet di HP, kita bisa langsung buka Play Store, lalu kita cari Google Meet. Jadi terlebih dahulu sebelum kita akan menggunakan Google Meet adalah menginstal aplikasi Google Meet.
Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung saja membuka aplikasi Google Meet seperti ini. Tampilannya sama seperti di laptop, ada rapat baru dan ada gabung pakai kode. Kita akan klik rapat baru, lalu tampilannya juga sama lagi seperti di laptop, mulai rapat instan kita akan pakai. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini sama kita bisa menyalin link lalu membagikannya ke grup WhatsApp atau ke orang-orang yang akan kita undang dalam rapat atau kelas ini. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan pada tampilan Google Meet di handphone ataupun di laptop, sama saja. Namun di sini yang membedakannya adalah kita tidak bisa menyesuaikan atau memilih tampilan layar seberapa banyak orang yang tampil dalam layar kita. Nah, di sini juga sama, ada bagikan layar, pesan dalam panggilan, ada tampilkan teks, masih sama saja. Di sini ada setelan juga. Sama seperti penggunaan Google Meet di laptop. Jika ingin mengakhiri rapat, kita bisa langsung saja klik tombol merah ini, lalu kita akan keluar dan rapat selesai atau kelas ini selesai. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan Google Meet di laptop dan juga di HP bagi guru. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.